Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tentunya sukses selalu, amin. Di video kali ini saya akan berbagi tips cara memindahkan bonsai kelapa dari pot ceper ke pot ceper lagi teman-teman, tapi dengan pot yang berbeda. Jadi gimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi ini sudah lama di pot ceper ini teman-teman. Untuk ketinggian pot ini kurang lebih 12 cm sama kaki. Ini di pot ini kurang lebih 10 bulan teman-teman. Ini medianya udah mulai habis ya. Untuk pertumbuhannya juga udah agak lambat untuk keluar tunas barunya. Jadi ini akan saya pindahkan lagi ke pot ceper teman-teman. Ini pot cepernya teman-teman ya. Untuk pot ini ketinggian 6 cm sama kaki teman-teman. Untuk lebarnya kurang lebih 15 cm. Kalau pot yang lama ini lebarnya kurang lebih 12 cm teman-teman. Nah, jadi ini bonsai kelapa saya ini akan saya pindahin ke pot ini. Jadi bonsai kelapa ini untuk akarnya banyak teman-teman. Kayaknya nggak usah kita pancing akar terlebih dahulu teman-teman. Ini kita lihat kondisi akarnya yang bagian bawah. Kita lihat kalau seandainya memungkinkan kita potong akar, tapi kalau tidak memungkinkan cukup kita tambahkan media aja di pot yang baru teman-teman ya. Ini kita lepas terlebih dahulu dari pot yang lama. Ini teman-teman ya. Ini di lubangnya saya kasihin jarit supaya media tidak keluar dari dalam pot teman-teman. Biasanya pada saat kita kasih media baru, pada saat kita siram itu medianya turun teman-teman, keluar dari pot. Ini sepertinya kalau kita potong akar nggak apa-apa ini teman-teman ya. Kita potong sedikit aja, dan di media yang di dekat bonggol kita kurangi juga. Saya menggunakan seperti biasa karter teman-teman ya. Kalau potnya ceper, medianya sedikit, itu kemungkinan cepat untuk kita ganti media teman-teman. Ini akar lama, akar yang mati. Karena nutrisinya juga cepat habis kalau medianya sedikit teman-teman. Ini kita potong sedikit aja di bagian bawah.
Kalau bisa, kalau potnya kecil teman-teman atau ceper, usahakan bonsai kelapa kita hanya akar serabut teman-teman. Kalau ini kan akar yang utama, jadi kita kalau bisa hanya menggunakan akar yang serabut ini teman-teman. Kenapa? Kalau akar yang utama yang besar-besar seperti ini bisa mendorong pot dan bonsai kelapa kita naik. Itulah fungsinya akar serabut. Kemungkinan tidak seperti itu teman-teman, seperti akar yang utama, akar yang besar-besar. Jadi kita memindahkan ke pot yang lain teman-teman ya, pot yang baru. Nah, ini pas untuk media, untuk akar sampingnya tidak usah kita buang teman-teman ya, karena pot ini agak sedikit besar, bedanya kurang lebih 2 cm dengan pot yang lama. Ini terlihat teman-teman lebarnya. Jadi untuk yang media bawah, yang bolongan ini, seperti biasa saya sudah menyiapkan seperti jaring teman-teman, untuk di lubangnya, supaya akar yang media yang baru tidak keluar dari pot teman-teman. Untuk yang paling bawah kita kasih pasir malang secukupnya. Kita lihat, kita cocokkan untuk bagian depan atau mukanya yang mana teman-teman ya. Kita lihat. Sepertinya yang ini teman-teman, karena bonggolnya tidak terlalu lurus, agak sedikit miring. Ini sudah kita posisikan seperti ini. Sesudah pasir malang kita kasih media lagi. Seperti biasa medianya teman-teman sekam mentah secukupnya. Kita kasih pasir malang yang halus, terus sekam bakar, kokopit, dan pupuk kandang. Ini sebelum kita kasih media yang bagian atas, kita ground terlebih dahulu teman-teman ya. Kita kasih media lagi, setelah beberapa bulan nanti baru kita lepas untuk groundnya. Jadi dia asupan nutrisinya masih banyak untuk baru-baru pindah pot teman-teman ya. Sedikit aja kita ground. Di atasnya lagi baru kita kasih media lagi teman-teman.
kita siram terlebih dahulu supaya medianya turun teman-teman ya. Kita kasih media lagi. Sampai media benar-benar turun teman-teman, sampai media benar-benar penuh. Ini cukup teman-teman ya. Ini kita bersihkan terlebih dahulu di pinggir-pinggiran pot. Kita membersihkannya dengan busa teman-teman. Busa yang lembut teman-teman ya. Ini kalau untuk penyayatan 2 minggu atau 3 minggu baru kita sayat teman-teman, karena baru pindah pot ya. Biasanya ini stres terlebih dahulu kalau baru pindah pot. Kalau 2 atau 3 minggu baru dia normal teman-teman. Pertumbuhannya biasanya cepat karena media baru, tunas barunya juga cepat tumbuh. Tapi ada juga teman-teman untuk pertumbuhannya agak lambat. Ada bonsai kelapanya, entah itu gading oranye, coklat sayur, hijau sayur, atau gading susu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini medianya cukup segini. Ini biasa setelah kita pindah pot atau potong akar, ini kita letakkan di tempat yang sejuk teman-teman, jangan terkena langsung sinar matahari. Setelah 2 minggu atau 3 minggu baru kita sayat atau kita lihat terlebih dahulu perkembangannya gimana di bagian tunas baru teman-teman ya. Intinya jangan diletakkan terkena langsung sinar matahari teman-teman.
Untuk bagian stres di bonsai kelapa biasanya di daun yang pertama paling bawah, daun kedua, daun ketiga. Di antara 3 daun itu teman-teman. Biasanya sih yang paling stres itu di bagian daun yang paling bawah teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak dan menonton video ini. Terima kasih juga supportnya teman-teman selama ini untuk channel saya. Semoga tips kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, kreativitas tanpa batas, bonsai kelapa. Mantap.